Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha, nomor urut 17 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa PRRI. Silakan simak videonya. Baik, latar belakang terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang kepala staf Angkatan Darat. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah. Pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan, kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Keempat, Dewan Mangguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venjes Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya seperti Syarifuddin Prawinegara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Dimulainya krisis PON akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau bisa dibilang dengan PRRI di Padang, Sumatera Barat. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Syarifuddin Prawinegara. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan PRRI yaitu Syarifuddin Prawinegara sebagai Perdana Menteri PRRI, Asad DT Mudo sebagai Menteri Dalam Negeri, Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri dan pemimpin Dewan Gajah di Sumatera Utara, Letkol Ahmad Hussein pemimpin Dewan Banteng di Sumatera Barat, Letkol R. Barlin sebagai pemimpin Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Letkol Venjes Sumual adalah pemimpin Dewan Mangguni di Sulawesi Utara, Soemitro Jojo Hadikusumo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran, Muhammad Syafi'i sebagai Menteri PPK dan Kesehatan, JF Warau sebagai Menteri Pembangunan, Saladin Sarumpea sebagai Menteri Pertanian dan Pemburuan, Muhtar Lintang sebagai Menteri Agama, Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan, Abdul Ghani Usman sebagai Menteri Sosial, Dahlan Jambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi. Upaya penumpasan. Beberapa upaya penumpasan PRRI yaitu non-militer, yaitu pemecatan. Upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas PRRI adalah memecat beberapa anggota militer yang terlibat seperti Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek, Zulkifli Venjes Samuel, dan Kolonel Maludin Simbolon. Selain itu, Komando Daerah Militer Sumatera juga ikut dibukukan. Operasi militer. 1. Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution, di mana Riau adalah sasaran daerahnya. Instalasi-instalasi berhasil diamankan dan Pekanbaru bisa direbut. Kedua, Operasi 17 Agustus mengarah ke daerah Sumatera Barat. Operasi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ini berhasil merebut Kota Padang tanggal 17 April dan tanggal 12 Maret 1958. Bukit Tinggi pun dapat dikuasai. Ketiga, Operasi Sabta Marga yang mengarah ke daerah Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigjen Jatikusumo. Keempat, Operasi Sadar berfokus pada daerah Sumatera Selatan dengan Letkol Ibnu Sutowo sebagai pemimpinnya. Selanjutnya, upaya mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Kedua kabinet ini menginginkan agar pemberontakan tersebut dihentikan dengan tegas. Hingga pada akhirnya memasuki akhir bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan pengeboman pada instansi-instansi penting yang ada di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado.
Selanjutnya, mengirim pasukan-pasukan tepat awal bulan Maret, pasukan divisi Diponegoro dan Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani mendarat di Pulau Sumatera. Namun sebelumnya, Nasution telah mengirimkan pasukan resmi para komando Angkatan Darat yang berada di Pangkalan Minyak Kepulauan Sumatera dan Riau. Tepat tanggal 17 Maret 1958, Pekanbaru dikuasai dan disusul dengan berhasil direbutnya Bukit Tinggi pada tanggal 4 Mei 1958. Kemudian pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI berupaya membebaskan daerah-daerah yang dulunya menjadi pusat pemberontakan PRRI. Selanjutnya, melakukan operasi Merdeka, upaya pemerintah untuk menumpas PRRI. Selanjutnya adalah melakukan operasi Merdeka. Pada bulan April 1958 yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Handradiningrat, operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat, terbukti dengan ditembaknya pesawat Angkatan Udara Revolutionary atau AUREF yang dikemudikan oleh Alan L. Pope, seorang warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya, berakhirnya akhir pemberontakan PRRI atau Permesta baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.